Halo guys, kembali lagi di Ini Adalah Konspirasi. Di episode kali ini, aku akan membahas tentang hilangnya seorang anak di jalan menuju sekolah. Misteri penculikan Ethan Page yang mengubah Amerika. Pada tanggal 25 Mei 1979, di sebuah pagi yang tampaknya biasa di Manhattan, New York, seorang bocah berusia 6 tahun berangkat ke sekolah untuk pertama kalinya sendirian. Tanpa disadari, pagi itu akan menjadi awal dari salah satu misteri penculikan terbesar dalam sejarah Amerika. Namanya adalah Ethan Page, dan hari itu ia menghilang tanpa jejak, meninggalkan tanda tanya besar yang masih menghantui kita hingga hari ini. Ethan Khalil Page adalah anak dari Stanley dan Julie Page. Dia tinggal bersama kedua orang tuanya di lingkungan yang ramai di Soho, Manhattan pada era yang sedang berubah cepat. Ethan adalah anak yang penuh semangat dan senang berpetualang seperti layaknya anak-anak seusianya. Pada pagi itu, Ethan memohon kepada orang tuanya agar diizinkan berjalan sendiri menuju halte bus sekolah, sebuah rute yang hanya berjarak 2 blok dari rumahnya. Kedua orang tua akhirnya mengizinkan dengan keyakinan bahwa jarak yang begitu dekat tidak akan berbahaya. Ethan mengenakan jaket biru, topi pilot pesawat, dan memakai tas dengan logo Elephant. Ia memulai perjalanan yang sederhana, namun tak pernah sampai ke tujuan. Ketika bus tiba di sekolah, Ethan tidak pernah menaikinya, dan ia tidak pernah kembali ke rumah. Pada pagi yang cerah di 25 Mei 1979, Ethan berjalan keluar rumah dengan semangat. Ia pamit kepada ibunya dan berjalan di sepanjang Prince Street menuju halte bus yang seharusnya tak lebih dari 2 menit jauhnya. Sesuatu terjadi dalam waktu singkat itu. Ethan menghilang tanpa ada saksi yang jelas. Setelah Ethan tidak kembali pada sore harinya, orang tuanya mulai khawatir. Stanley Page, ayahnya Ethan, segera melapor ke polisi. Hari itu menjadi awal dari pencarian besar-besaran yang melibatkan seluruh kota. Hilangnya Ethan Page menyita perhatian nasional. New York City diguncang oleh berita tersebut. Poster-poster dengan wajah Ethan terpampang di seluruh sudut kota dengan tulisan missing yang mencolok. Julie dan Stanley Page terus mencari putra mereka dengan harapan bahwa ia masih hidup. Kasus ini juga menjadi yang pertama kali menggunakan foto anak hilang pada kemasan kotak susu di seluruh Amerika Serikat. Sebuah terobosan dalam cara masyarakat Amerika diberitahu tentang anak-anak yang hilang. Tiap orang tua di seluruh negeri melihat wajah Ethan di meja makan mereka setiap pagi. Kasus ini juga memicu munculnya National Missing Children's Day yang setiap tahunnya diperingati pada tanggal 25 Mei. Pada awal penyelidikan, berbagai teori mulai bermunculan. Polisi memusatkan perhatian pada seorang tersangka bernama Josh Ramos, seorang pria tunawisma yang memiliki hubungan dengan seorang pengasuh yang pernah mengenal keluarga Pat. Ramos mengakui bahwa ia pernah melihat seorang anak yang mirip dengan Ethan pada hari penculikan, namun tidak ada cukup bukti yang kuat untuk mengaitkannya langsung dengan kejahatan tersebut. Meskipun Ramos dianggap sebagai tersangka utama selama bertahun-tahun, tidak ada bukti fisik yang dapat menghubungkan langsung dengan hilangnya Ethan. Ini membuat keluarga Page terus menunggu keadilan, sementara misteri tetap terpecahkan. Baru pada tahun 2012, lebih dari 3 dekade setelah hilangnya Ethan, penyelidikan mendapat terobosan baru. Seorang pria bernama Pedro Hernandez ditangkap setelah mengaku kepada keluarganya bahwa dialah yang menculik dan membunuh Ethan. Hernandez yang pada saat itu bekerja di toko serba ada di dekat halte bus mengaku telah memancing Ethan ke ruang bawah tanah toko dan membunuhnya. Hernandez akhirnya diadili meskipun tidak ada bukti fisik yang mengaitkannya dengan kasus ini. Pengakuannya menjadi landasan utama dalam persidangan. Pada tahun 2017, ia dinyatakan bersalah atas pembunuhan Ethan Page dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Meski Pedro Hernandez telah dijatuhi hukuman, bagi keluarga Page, luka kehilangan Ethan tidak akan pernah sembuh. Stanley dan Julie Page menjalani kehidupan penuh dengan harapan dan penantian yang tak pernah terwujud. Kasus ini tidak hanya membawa dampak bagi keluarga Page, tetapi juga membawa perubahan besar dalam cara masyarakat dan pihak berwenang menangani kasus anak hilang. Kampanye kesadaran tentang anak semakin besar, tentang anak hilang semakin gencar, dan standar keamanan anak-anak pun diperketat. Ethan Page meski tak pernah ditemukan, menjadi simbol dari harapan untuk mereka yang hilang. Lebih dari 40 tahun setelah hari mengerikan itu, nama Ethan Page tetap menjadi peringatan yang menyakitkan tentang bahaya yang tersembunyi di balik kehidupan sehari-hari. Namun, di balik tragedi ini ada perubahan besar yang membantu melindungi anak-anak di masa depan. Semoga Ethan Page dan anak-anak yang hilang lainnya tetap hidup dalam ingatan kita. Jika kamu tertarik dengan kisah seperti ini dan ingin tahu lebih banyak tentang kasus penculikan lainnya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan video ini. Kita bisa bersama-sama meningkatkan kesadaran yang akan pentingnya keamanan bagi anak-anak kita. Terima kasih sudah menonton video ini. Goodbye.